Bismillahirrahmanirrahim. Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ar-radha'atu tawi persusuan. Jadi orang yang disusui ya. Persusuan. Zaman dahulu belum ada SGM, belum ada susu formula. Orang menyusukan bayinya kepada orang lain. Makanya pada zaman dulu itu lazim rodok. Seperti Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi juga disusui orang lain. Siapa yang menyusui Kanjeng Nabi? Halimatus Sa'diyah. Jadi Kanjeng Nabi juga disusui orang lain. Artinya memang kebudayaan ya, di Arab menyusui itu menjadi profesi pada zaman itu. Jadi satu orang bisa nyusui dua gitu. Makanya banyak orang bersaudara rodok. Hari ini mungkin sudah tidak populer karena hari ini sudah orang lebih memilih pakai susu susu kental manis susu SGM susu sapi. Sekarang orang nyusu pada sapi. Akhirnya yo kelakuannya ya rada kayak sapi ini. Wangel jak ngaji bayang kakean susu sapi masalahnya. Coba susu ini nang menungso gak ngono. Ini arek kalian tambeng-tambeng ini mungkin ya faktor susunya juga ya. Susu sapi ini. Dulu orang ngerontok menyusu pada manusia. Makanya menyusui ini bukan kewajiban istri. Suami harus mencarikan tukang susu dan itu umum ya. Ya seperti yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi juga menyusu pada Halimah. Orang-orang dahulu seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi persusuan, maka orang yang sama menyusu ya, sama-sama mentil itu menjadi saudara. Karena dia minum dari susu yang sama. Rodok ya namanya hubungan rodok. Di sini jelaskan oleh Rasulullah SAW. Ar-radha'at tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Rodok itu menjadikan mahram sebagaimana mahram karena kelahiran ya. Jadi orang yang menyusu pada ibu yang sama itu menjadi saudara. Dan begitu juga terus ke atasnya ya. Orang tuanya dan seterusnya. Jadi itu menjadi saudara, bukan saudara kandung tapi saudara rodok. Tapi haramnya dalam arti tidak boleh dinikah dan seterusnya itu seperti saudara kandung ya. Tapi bukan warisnya ya. Kan waris kan anak. Tapi ini persaudaraan kepada ibu dan orang yang nyusu kepadanya ya, itulah. Ini kalau hari ini mungkin ya sedikit ya. Tapi hari ini di Amerika ada yang namanya Bank ASI. Karena memang susu ibu ini jauh lebih baik dibanding susu sapi jauh. Susu ibu ini bentuknya saja bagus. Belum rasanya. Makanya di Amerika ada bank susu sekarang. Bank ASI. Jadi orang-orang yang kelebihan ASI disedot
Setelah itu dikumpulkan. Nah, karena susu ibu itu ada banyak vitamin, banyak antibodi, tidak bisa tergantikan. Jadi jauh lebih baik susu ibu dari susu sapi itu bukan bandingannya. Karena bukan hanya soal gizinya, juga ada obat kolostrum atau apa namanya. Jadi susu ibu itu mengandung antibiotik, mengandung efek penyembuhan yang tidak didapat di susu yang lain ya. Makanya hari ini orang di Amerika pun sudah ada istilahnya bank ASI. Jadi ibu-ibu yang kelebihan susu itu susunya disedekahkan, dibekukan menjadi ada penampungnya. Nah kalau itu gimana itu rodoknya pada siapa ini? Nah, ini repot sudah ya. Karena sudah tidak jelas kan. Karena susunya embu ya kalau dipisahkan ya rodok. Kalau tidak dipisahkan susunya wong sak kampung jadi sak kaleng kan repot. Rodoknya kemana ini? Karena rodok ini kan 5 kali susuan, 5 kali menyusu ya. Dan yang nyusu usianya di bawah 2 tahun. Kalau sudah 20 tahun ya tidak rodok ya. Rodok gendeng sana nyusu umur 20. Nyusu ini hanya 2 tahun ke bawah ya. Jadi pembentukan gitu. Jadi itu anugerah Tuhan. Makanya wanita-wanita ini kalau bisa menyusui sendiri anaknya itu lebih bagus ya. Haulaini kamilain, 2 tahun kalau bisa ASI eksklusif itu bagus ya. Itu anugerah Tuhan, murah, mudah, bisa dibawa kemana-mana, wadahnya tidak mudah pecah, cuma tidak bisa ditaruh di kulkas. Ya omongnya jadi ini susu ibu ini anugerah itu. Makanya ya sebaiknya ya kalau bisa menyusui sendiri itu lebih bagus. Karena apa? Bayi ini kan mendengarkan detak jantung ibunya kan, sehingga kedekatan emosional yang tinggi kalau bayi disusui oleh ibunya. Tapi kalau ibunya tidak mau menyusui juga nggak apa-apa. Boleh dia minta di asisten oleh tukang susu. Kalau hari ini ya susu sapi. Mungkin ada sebagian wanita itu tidak mau menyusui anaknya. Sebagian wanita yang keminyik atau apa ya, tidak susune kendor bawahnya. Kan dicokoti terus susui londot. Kamu berhutang budi pada ibumu. Ibumu nyusui kamu gratis, cuma-cuma. Nah, maka kamu harus hargai itu ya. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtashi finnar. Ar-rasi utawi wong kang nyogok suap pinten. Wal murtashi lan wong kang ngalap sogokan, yang menyuap dan yang disuap, iku finnari ing dalam neraka. Maksudnya dosa ya. Tidak boleh menyuap ataupun mengambil suap ya. Kedua-duanya itu finnar. Maksudnya dia berhak dapat tiket masuk neraka. Tetapi harus dibedakan, ada suap ini secara intinya memang tidak boleh ya, haram. Tetapi bagi pemberi itu bisa jadi boleh ya. Kalau menerima suap itu mutlak haram. Benar salah haram. Tapi memberi suap itu pada tingkat darurat itu boleh. Umpamanya orang itu tidak bersalah, kalau dia tidak menyuap dihukum. Nah, dia terpaksa menyuap untuk mengambil haknya, itu boleh.
Tapi penerima suap itu total tidak boleh, karena dia itu baik membela yang benar atau membela yang salah, dia tidak boleh ya. Hakim menerima pemberian itu tidak boleh ya. Gratifikasi tidak boleh ya. Tapi ada juga yang boleh namanya hadiah ya. Beda apa suap dengan hadiah. Kalau suap itu tujuannya untuk memenangkan perkara. Suap memenangkan yang salah atau membenarkan yang tidak benar ya. Ini yang haram yang di situ. Jadi suap itu yang dengan tujuan untuk mengalahkan orang yang benar atau membenarkan orang yang salah, itu dilaknat ya. Makanya dijamin masuk neraka. Tetapi kalau hadiah, hadiah ini tidak ada kaitan dengan kerjaan. Nah, tidak ada kaitan dengan kerjaan, boleh. Tapi kalau ada kaitan dengan kerjaan tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi keputusan gitu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW ada orang petugas mengambil zakat. Terus sama yang zakat dikasih bonus. Dia maunya bayar onta, diimbui kambing untuk petugasnya. Nabi marah. Dia bilang, loh kamu kok punya kambing ini? Saya dikasih Nabi. Itu termasuk suap. Hadayal umal suhtun. Hadiah bagi pegawai itu haram, nggak boleh. Jadi petugas pajak menerima tips tidak boleh. Karena apa? Itu bagian dari upaya konspirasi untuk berbuat curang gitu. Muhammad Nabi mengatakan, halla jalasa fi baiti ummi. Kalau kamu memang diberi hadiah, kenapa tidak diantar ke rumahmu? Kamu kan diberi hadiah karena kamu petugas zakat gitu. Sama dengan tuku saya di pasar itu. Ada anak tuku kan ada hadiah, ya milik saya bukan miliknya petugas tuku. Kamu kalau nggak di tuku ya nggak dikasih kan. Coba kamu di rumah, siapa nganterin? Nggak ada. Jadi hadiah yang ada di tuku, maunya saya punya tuku di pasar, itu yang milik yang punya tuku. Tidak boleh diambil. Karena apa? Itu bagian dari tuku. Sama dengan ketika Nabi menyuruh petugas zakat. Petugas zakatnya oleh yang zakat diberi bonus kambing. Nabi mengatakan tidak boleh. Sebab apa? Kamu diberi ini kan karena kamu petugas. Kalau kamu nggak tugas nggak mungkin diberi. Podo sampai Pak Polisi pinggir rembong. Ada temen, saya bilang, loh kamu ini gimana nerima uang? Loh saya kan nggak minta Gus, saya diberi. Ya lek kan nggak kelambian soklat, sopot yang kayak coba sarungan kan, sopot kayak. Tapi karena kamu pakai seragam, bawa semprit, jadi kayak ya. Makanya itu tidak boleh. Pemberian kepada petugas itu tidak boleh. Sebab itu akan mempengaruhi kinerja. Nanti yang nggak memberi nggak dilayani. Nah, ini budaya suap-suap ini harus dihilangkan. Biasanya orang terpaksa memberi karena kalau tidak diberi urusannya sulit. Nah ini kan salah satu penyebabnya. Mengapa pemberian itu harus dicegah? Sebab nanti akan mempengaruhi yang lain. Nah, undang-undang ini kan ada undang-undang gratifikasi ya, tidak boleh petugas pemerintah menerima pemberian. Tapi ya tidak harus terlalu ketat. Pemberian tetangga ater-ater ini kan sudah biasa. Hadiah yang biasa memang diberikan tidak terikat kerja, itu boleh. Tapi kalau hadiah yang patut diduga membuat kesalahan pengambilan keputusan, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh mengambil hadiah bagi petugas itu. Ini harus
fahami ya untuk pegawai negeri atau aparat, supaya tidak membudayakan suap. Nah, karena suap ini akan mematikan keadilan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW menegaskan ar-rasi wal murtasi finar. Suap, penyuap dan yang diberi suap di neraka. Walaupun di sini mungkin ada catatan, untuk orang yang dizolimi itu bisa jadi boleh, karena untuk membela diri ya. Kalau kamu tidak nyuap, hartamu dirampas, padahal tidak salah, boleh nyuap. Karena apa? Mengambil hak. Tapi penerima suap mutlak tidak boleh ya. Ini harus difahami di situ. Rawahu Tabrani. Selanjutnya harfuz zain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zara ziyarah sapa rajulun wong lanang akhon ing sedulur lahu kedua rajul fi qaryatin ing dalam suci desa. Fa arsada mongko mapaaken, maksudnya menyambut sapa Allah lahu maring rajul malakan ing malaikat alamat darajatihi ing atase dalane mengkono rajul. Ini hanya untuk memberi penjelasan supaya gampang gitu lah, tentang faedah mengunjungi orang lain ya. Faedah saling mencintai karena Allah digambarkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan Gusti Allah itu menyuruh malaikat menyambut orang yang sedang berkunjung kepada temannya atau saudaranya. Faqala dawu sinten malaikat, aina turid, aina ing dalam endi turidu ngarepaken sira, kamu mau kemana? Qala ngucap sapa rajul, akhon ai uridu akhon ing sedulur li kedue ingsun fil qaryati ing dalam desa. Saya mau mengunjungi saudara saya di tetangga desa. Faqala dawu sapa malaikat, halahu alaika min ni'matin, halaka ono iku kedue sira. Allahu ono iku duwe akhun alika tetep ing atase sira min nikmatin utawi nikmat tarubuha kang ngrekso sira ing nikmat. Qala ngucap sapa rajul lah mboten illa anni angin sudune ingsun iku hibbu demen sapa ingsun ing rajul fillahi ing dalem krana Allah. Qala dawu sapa malaikat, fa inni sudene ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaika maring sira bi anallah kan sudene Allah iku ahabbaka demen sapa Allah ka ing sira kama ahbab tahu kaya oleh demen sira hu ing rajul. Ini tentang bagaimana kita mencintai orang lain dengan ikhlas karena Gusti Allah. Ini digambarkan seperti sebuah dialog. Nah, Nabi ini memberitahu ini dengan cara yang mudah diterima. Intinya sebetulnya Nabi ingin mengatakan bahwa siapa orang saling mencintai karena Allah, mencintai karena Allah itu bukan pacaran, tapi seperti kita sesama muslim, sesama santri, sesama komunitas yang saling mencintai karena Allah. Ya gampangnya di pondok ini sesama santri, santri dengan santri, santri dengan guru, saling mencintai karena Allah, tidak ada pamrih, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan. Kita mencintai orang-orang yang soleh
semata-mata karena Gusti Allah. Orang yang mencintai karena Allah itu dibalas dicintai oleh Gusti Allah. Intinya ini ajaran untuk rukun. Hendaknya kita ini saling mencintai ya. Manusia hidup ini selalu butuh pada orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, betul-betul tidak bisa. Makanya hendaknya bisa hidup ini saling mengasihi. Di sini digambarkan seakan ada dialog, ada orang mau mengunjungi saudaranya, terus dicegat oleh malaikat di perjalanan. Ditanya, kamu mau kemana? Jawab, saya mau mengunjungi saudara saya di tetangga desa. Malaikat bertanya, apakah kamu ada keuntungan di situ? Apakah dia memberi kamu ya? Apakah dia mempunyai sesuatu yang kamu butuh pada dia? Orang itu menjawab, tidak. Saya mengunjungi dia semata-mata karena saya cinta karena Gusti Allah. Tidak ada pamrih, dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, tapi saya mengunjungi dia karena saya senang kebaikannya, karena saya ingin melihat kabarnya ya. Jadi saling berkunjung ini baik ya. Kita punya saudara, punya teman, tapi yang baik dikunjungi. Kalau hari ini ya sowan kiai, sowan ke mana ustadz, mengunjungi orang-orang soleh karena kebaikannya ya, karena amal yang solehnya, bukan karena jabatan. Kalau datang ke kabupaten semua orang senang karena ada jabatan bupati, itu tidak termasuk. Tapi orang yang mau mengunjungi orang lain karena dia baik, teman di pondok dulu kita seperjuangan dikunjungi. Ya, suatu saat kamu hari ini 20 tahun lagi, 10 tahun lagi maunya kamu sudah di rumah, ya datang ke satu tempat mengunjungi siapa? Oh, ke Kalimantan. Oh, ada siapa di antara ke Gresik. Di mana kita datang suatu daerah, kita sambil niat mengunjungi teman, mengunjungi saudara. Itu besar pahalanya ya. Apalagi kalau orang itu sakit, mengunjungi orang sakit, itu pahalanya besar sekali. Kalaupun tidak sakit, ya sekedar menanyakan kabar, menyapa, itu kata Rasulullah SAW akan menyebabkan dia dicintai oleh Gusti Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rajulani tahabba fillah. Orang yang besok dapat perlindungan Allah di hari kiamat ada 7 kelompok. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Maksudnya padha lanange dudu wedok rek. Nek wedok itu mencintai karena mencintai karena Allah itu tidak ada pamrihnya. Ya seperti kamu di pondok, teman baik, dia baik, kamu suka sama dia. Ada anak rajin, kamu suka. Ada anak rajin sekolah, kamu suka. Mencintai karena Allah. Istama'a fi waftaraka alaih. Berteman karena Allah, berpisah juga karena Gusti Allah. Bertemu karena Allah artinya karena dia baik, ya udah kita sama-sama baik. Teman jamaah, teman pengajian, teman santri, saling baik, saling jaga hubungan. Berpisah karena Allah, maksudnya kalau dia jadi jahat, dia jadi jelek, dia jadi pembohong, sudah jangan dikasih teman. Jadi teman ini jangan diambil apanya, tapi ukurannya dia baik atau buruk. Kalau dia baik, kamu harus menjadi dia teman yang baik. Tapi kalau temanmu ini berubah, nakal, nyolong, ngapusi, ya kamu harus kasih nasihat. Kalau tidak, tinggalkan ya. Jangan berteman dengan orang-orang jahat, apalagi orang zalim.
rampok, maling, jangan ditemenin. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik karena Gusti Allah. Siapa saling mencintai karena Allah, seperti mencintai guru, mencintai jamaah, mencintai teman-teman dalam kebaikan, ini besok akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Maka kita di pondok using ngantuk jadilah yang rukun ya. Semua yang ada di pondok ini harus merasa teman, saudara. Kita semua saling mencintai karena Gusti Allah. Sing rukun mek koncone, yang setia kawan. Kalau kamar kotor, jangan nunggu orang lain. Ya, ojo iren-irenan, jeding kotor, lakukan pembersihan. Kamar kotor, jangan nunggu yang lain ya. Karena kita saling mencintai karena Gusti Allah. Teman sakit dibantu ya. Kalau ada teman sakit segera dilaporkan, kasih obat, diisolasi. Hari ini ada yang diisolasi. Iqbal, ada yang sakit? Berapa orang? Suruh ke kamar isolasi. Jadi semua yang sakit dirawat, pindahkan kamar isolasi, beri makan, beri obatnya. Ini harus kita lakukan dengan ikhlas. Bantulah orang lain dengan ikhlas. Kamu pasti akan ditolong oleh Gusti Allah. Jangan pelit berbuat baik ya. Tidak ada kebaikan yang hilang. Kalau kamu berbuat baik pada temanmu, Allah pasti akan membalas ya. Tidak ada yang hilang. Di pondok, di sekolah, dimanapun, ojo iren-iren. Apa iren-iren? Jangan karena iri pada orang lain. Kamarmu kotor, bersihkan, nggak usah nunggu yang lain ya. Berbuatlah ya. Kalau kamu bisa ngajar, ngajar. Bisa bersih, bersihkan. Lakukan kebaikan untuk temanmu, untuk kawanmu, untuk tetanggamu ya. Dengan ikhlas ya. Semua yang kita beri pasti akan kita terima. Siapa berbuat baik, sesungguhnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri ya. Jangan pelit-pelit ya. Jangan terlalu perhitungan. Aku gak tahu dewangi. Jangan. Kamu jadilah orang yang baik. Jangan nunggu orang lain ya. Jadi ini ajaran untuk saling mencintai karena Gusti Allah. Kita semua di pondok ini saling mencintai karena Allah. Saya mencintai semua santri. Santri juga harus saling mencintai. Kita ini harus saling mencintai, saling membantu, saling menolong, saling mendukung. Ya termasuk kayak tambang-tambang ya kudu dicewer itu karena mencintai. Keamanan kok arek tambang-tambang siram, ya enggak apa-apa, itu karena cinta. Nah, enggak masalah. Justru kalau dibiarkan namanya tidak cinta. Kadang kamu cinta ya oprak-oprak barang itu. Yang tertib ya. Semuanya saling mendukung. Muka-muka kita termasuk orang yang saling mencintai karena Gusti Allah. Baik yang di sini atau yang di rumah, saling kita doakan ya. Kita saling mendoakan karena kita semua saling mencintai karena Gusti Allah. Muka-muka kita dikumpulkan lagi di surga. Amin Allahumma amin.